Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Jenitika Alfatullah, NIM 059. Saya Murnia Cahyanti, NIM 067. Saya Ariska Nur Maulani, NIM 069. PMK adalah kemampuan utama yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lalu di JPMK 1 ada mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan manajemen untuk menghadapi resiko keamanan sistem, perkembangan teknologi informasi, dan teknologi komunikasi dalam organisasi. Lalu di JPMK 2 mahasiswa mampu menerapkan proses pengembangan sistem informasi, pengolahan data, dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu di JPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep basis data dan sistem berbasis komputer untuk menyelesaikan masalah organisasi. Lalu di JPMK 4, ada mahasiswa mampu memahami dan menerapkan etika serta dampak sosial penggunaan sistem informasi. Lalu apa itu sub-PMK? Sub-PMK adalah kemampuan yang lebih rinci sebagai langkah untuk mencapai PMK. Lalu di sub yang pertama ada mahasiswa mampu mengidentifikasi kelemahan pada sistem informasi yang sudah ada dan memberikan solusi atau inovasi pengembangannya. Lalu di sub yang kedua ada mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen dan mengambil keputusan. Lalu yang di sub 3 ada mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis sistem informasi perusahaan berbasis digital melalui presentasi langsung maupun video presentasi. Lalu di sub 4 ada mahasiswa mampu menggunakan berbagai alat analisis strategi seperti SWOT, Matrix EA, EAMC, Kinsey, BCG, siklus kehidupan industri, dan matriks probabilitas untuk menganalisis sistem informasi perusahaan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas peran dan ketergantungan fitur platform Shopee terhadap kinerja penjualan home industry PLC. Yang pertama adalah latar belakang, konteks penelitian dan tantangan yang dihadapi oleh home industry PLC. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu peluang Shopee. Bagaimana fitur-fitur Shopee seperti voucher, gratis ongkir, Shopee Live, rating, dan ulasan membantu meningkatkan daya tarik produk serta kepercayaan konsumen. Selanjutnya, tantangan home industry. Banyak UMKM belum optimal memanfaatkan fitur e-commerce dalam strategi pemasaran digital dan pengelolaan toko online-nya. Lalu, risiko ketergantungan. Pelaku usaha berpotensi bergantung pada fitur promosi dan algoritma platform sehingga keberhasilan penjualan tidak hanya bergantung pada kualitas produk. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana fitur-fitur di platform Shopee membantu kinerja penjualan home industry PLC. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi bagaimana peran fitur Shopee seperti voucher, live, gratis ongkir dalam meningkatkan kinerja penjualan home industry PLC. Yang kedua yaitu menentukan tingkat ketergantungan home industry PLC terhadap fitur Shopee dalam operasi pemasaran dan penjualannya. Yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam tentang optimalisasi fitur platform dan dampak ketergantungan terhadap keberlanjutan usaha. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang kami lakukan yaitu kualitatif deskriptif dengan memahami fenomena penggunaan fitur Shopee melalui data non-numerik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang kami ambil yaitu dari 3 narasumber generasi Z dengan rentan kelahiran 1997 sampai 2012 sebagai pemilik atau pengguna aktif Shopee. Lalu teknik pengumpulannya yaitu melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan bukti video foto wawancara. Lalu lokasi dan waktu yaitu di home industry PLC Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dengan rentan waktu Maret sampai Juni 2026 selama 3 bulan. Selanjutnya fitur platform Shopee. Yang pertama ada voucher, potongan harga, cashback, atau subsidi ongkir meningkatkan daya beli dan loyalitas pelanggan, namun dapat menciptakan ketergantungan pada promosi.
Selanjutnya, Shopee Live, siaran langsung secara real time antara penjual dan pembeli, meningkatkan kepercayaan dan kecepatan keputusan pembelian, membutuhkan kreativitas dan komitmen. Lalu, gratis ongkir dapat mengurangi dan menghilangkan biaya pengiriman, meningkatkan daya saing produk namun menciptakan ketergantungan bagi penjual maupun pembelinya. Rating dan ulasan, sistem penilaian produk dan toko membantu pembeli membuat keputusan lebih rasional dan membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Temuan berdasarkan data dari 3 narasumber generasi Z. Profil narasumber penelitian yang pertama ada IN01 dengan identitas bernama Boy dengan gender laki-laki sebagai penjual dengan usia 29 tahun asal Mojokerto dengan hobi tenis. Lalu IN02 bernama Roger sebagai pembeli dengan gender laki-laki usia 21 tahun asal Surabaya dengan hobi panjat tebing. Lalu yang ketiga ada Roy sebagai IN03 dengan gender laki-laki usia 27 tahun asal Surabaya dengan hobi voli. Lalu hasil penelitian kelompok kami yaitu yang pertama ada fitur Shopee dapat meningkatkan transaksi. Menurut narasumber IN01 menyatakan bahwa fitur Shopee membantu mempermudah pengelolaan toko online secara real time. Fitur Shopee Seller membantu penjual mengecek pesanan, mengelola stok, serta memantau performa toko dengan lebih efektif. Penggunaan fitur voucher, diskon, dan promosi meningkatkan jumlah pesanan dibandingkan hari biasa. Sistem rating dan ulasan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk home industry PNC. Selanjutnya, gratis ongkir dan promo menarik pembeli. Fitur gratis ongkir menjadi salah satu alasan utama konsumen tertarik melakukan pembelian di Shopee. Voucher, diskon, dan flash sale membuat konsumen merasa lebih hemat saat berbelanja secara online. Narasumber menyatakan bahwa promo Shopee mampu meningkatkan minat beli dan mendorong pembelian berulang kali. Lalu, harga produk yang lebih murah melalui promo membuat Shopee lebih diminati dibandingkan toko offline. Selanjutnya ada Shopee Live meningkatkan interaksi. Fitur Shopee Live membantu penjual menjelaskan produk secara langsung dan lebih detail kepada calon pembeli. Interaksi melalui live streaming meningkatkan komunikasi antara penjual dan konsumen secara real time. Konsumen menjadi lebih percaya karena dapat melihat produk secara langsung sebelum membeli. Shopee Live membantu meningkatkan engagement toko dan mempercepat keputusan pembelian pelanggan. Lalu ada pembahasan. Di sini akan membahas dampak positif dan negatif Shopee terhadap generasi Z sebagai penjual dan pembeli. Yang pertama ada dampak positif, yaitu memudahkan manajemen bisnis secara real time menurut IN01 tadi. Lalu fitur chat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pembeli. Fitur promo voucher gratis ongkir meningkatkan jumlah pesanan. Rating dan ulasan membantu keputusan pembelian yang lebih rasional. Mempermudah proses belanja karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Proses transaksi dan pengiriman menjadi lebih cepat dan praktis. Adapun dampak negatifnya juga yaitu seperti persaingan ketat, penjual harus terus memantau harga pasar. Tekanan untuk selalu siaga membalas chat dan proses pesanan. Komplain pembeli terkait keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi rating toko meskipun bukan kesalahan penjual. Ketergantungan platform penjual bisa turun jika fitur promo tidak aktif dan interaksi sosial dengan penjual di toko fisik menjadi berkurang karena lebih sering berbelanja online. Lalu kesimpulan dan saran. Simpulan penelitian berdasarkan hasil penelitian kami, Shopee memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli online dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi transaksi, dan keterampilan kewirausahaan pengguna. Namun, penggunaan platform ini juga dapat menimbulkan ketergantungan, perilaku konsumtif, serta mengurangi interaksi sosial secara langsung karena dominasi komunikasi digital. Selanjutnya, saran.
Saran pengguna Shopee lebih bijak dan selektif dalam bertransaksi secara online, batasi kebiasaan belanja agar tidak konsumtif, baca ulasan dan pilih toko terpercaya sebelum beli, gunakan Shopee untuk kebutuhan bukan sekedar promo. Lalu untuk pemerintah, buat regulasi jelas untuk perdagangan elektronik, lindungi hak penjual dan konsumen online, tingkatkan pengawasan anti penipuan digital, dan dukung UMKM yang memanfaatkan Shopee. Lalu untuk pihak Shopee, jamin keamanan dan kenyamanan sistem aplikasi, tindak tegas pelanggaran penjual atau pembeli, tingkatkan kualitas layanan dan pengiriman, lalu edukasi konsumen tentang belanja aman digital. Selanjutnya, untuk peneliti berikutnya, perluas ke kelompok usia selain generasi Z, tambahkan variabel seperti gaya hidup konsumtif dan kepuasan, gunakan lebih banyak narasumber untuk data lebih kaya, dan kembangkan ke strategi pemasaran digital berbasis fitur. Demikian yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai fitur platform Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.